sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan bahas satu materi lain yang belum pernah kita bahas sebelumnya, di mana materi ini menarik banget dibahas karena menjadi basic atau dasar sebelum kita masuk ke bab-bab yang lainnya juga. Nah apa itu materinya? Namanya adalah garis dan sudut. Nah tapi sebelum itu, jangan lupa buat teman-teman yang belum like video-video di channel Dinar All in One, boleh banget di-like dulu dan jangan lupa juga di-subscribe. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja aku share screen PowerPoint-nya. Semoga udah kelihatan ya. Kita masuk ke yang namanya materi garis dan sudut. Kenapa tadi aku bilang ini merupakan dasar-dasar dari bab-bab selanjutnya? Karena sebelum kita masuk ke bab yang namanya bangun datar, atau bab yang namanya bangun ruang, kita harus menguasai dulu materi garis dan sudut. Jadi ini adalah basicnya. Oke, jadi aku harap dengan adanya video ini teman-teman bisa recall lagi, bisa nginget-nginget lagi yang udah dipelajari di sekolah saat itu ya. Kita masuk aja ke yang pertama, namanya materinya garis gitu ya. Garis itu salah satu komponen yang definisinya merupakan susunan titik-titik yang saling bersebelahan serta berderet memanjang ke kedua arah. Contohnya kayak gini, di sini ada yang namanya garis G. Garis G ini merupakan sekumpulan titik-titik yang bersebelahan. Jadi sepanjang garis ini sebenarnya nih ada titik-titik nih. Titik-titiknya itu banyak banget itu sampai akhirnya dia membentuk sebuah garis. Nah, garis G ini bisa diperpanjang ke kedua arah, ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri karena kebetulan garis G ini merupakan garis yang horizontal gitu ya. Nah, selain itu garis G, di sini kan namanya garis G ya. Garis G ini sebenarnya sama aja sama garis AB gitu. Tapi kalau garis AB berarti cuma berhenti sampai di sini aja. Nah, jadi cara menyatakan garis itu ada dua. Yang pertama hanya menyatakan dengan satu nama nih, satu titik gitu ya, satu huruf, atau yang kedua bisa dinyatakan dengan titik-titik yang menjadi pangkal dari garis, seperti itu. Kemudian kita masuk ke kedudukan dua garis. Jadi dua garis yang ada bisa saling memiliki kedudukan satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada yang namanya garis jajar, di mana garis jajar ini merupakan dua garis yang tidak akan pernah bertemu atau berpotongan, walaupun diperpanjang sampai tak hingga. Maksudnya gimana? Kita lihat di sini, misalnya ada garis AB gitu ya, sama garis CD. Nah, kedua garis ini kalau kita perpanjang ke atas dan perpanjang ke bawah, itu nggak akan pernah bertemu atau nggak akan pernah berpotongan. Jadi mereka akan saling beriringan aja. Itu yang dikatakan dua garis yang sejajar. Jadi ketika diperpanjang sampai tak hingga pun mereka tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Garis sejajar ini dilambangkan dengan notasi garis miring dua gini ya. Jadi kalau di sini berarti garis AB sejajar dengan garis CD. Seperti itu. Nah, garis sejajar ini nggak mesti arahnya kayak gini, bisa juga horizontal, bisa juga vertikal, atau kemiringnya sebaliknya gitu ya. Tapi yang penting mereka berdua tidak akan pernah saling bertemu atau berpotongan walaupun diperpanjang. Yang kedua, ada yang namanya garis berpotongan, yaitu garis-garis yang memiliki titik persekutuan. Jadi sebaliknya nih, kalau garis berpotongan ini, dia punya titik persekutuan. Titik persekutuan itu apa? Titik persekutuan itu titik temu atau titik potong. Contohnya nih, misalnya di sini yang hitam namanya garis AB, yang peach adalah garis CD. Mereka akan bertemu di titik persekutuan ini, misalnya titiknya namanya O. Nah, titik O ini adalah titik temu atau titik persekutuannya. Titik potong gitu ya, jadi mereka berpotongan. Oke, nah itu namanya garis berpotongan. Selanjutnya ada yang namanya garis berimpit. Nah, sebenarnya garis berimpit itu kalau kita lihat contohnya nih, misalnya di sini ada garis AB gitu ya. Ini garis AB. Garis AB akan berhimpit dengan garis CD ketika garis CD-nya itu terletak di sini. Misalnya yang merah ini garis CD, ini anggap aja lurus gitu ya. Jadi sebenarnya berimpit itu in a simple way bisa kita bilang seperti menumpuk gitu. Tapi nggak harus selalu menumpuk sepanjang garis karena syaratnya setidaknya memiliki dua titik potong. Kalau misalnya mereka menumpuk benar-benar tempat menumpuk, berarti di sepanjang garisnya itu adalah titik temunya gitu ya. Sementara syarat dari garis berimpit itu memiliki titik potong yang jumlahnya minimal 2 atau titik potongnya lebih dari sama dengan 2 buah. Jadi kalau 2 aja itu udah dikatakan garis yang berimpit. Oke. Yang terakhir nih ada yang namanya garis bersilangan. Jadi garis bersilangan ini garis-garis yang tidak sejajar tapi nggak ada di satu bidang.
Kalau misalnya kita gambarin di dalam sebuah bangun ruang nih, bangun ruang kubus gitu ya, nanti kita akan belajar juga sih bangun ruang. Ini namanya bangun ruang kubus kalau teman-teman ingat. Contohnya itu apa? Misalnya garis OK dengan garis MN. OK itu sini sama sini. Aku nggak gambarin garisnya ya, karena pasti akan miring-miring. Garis MN itu di sini. Nah, mereka ada di dua bidang yang berbeda gitu. Jadi makanya mereka itu tidak sejajar dan tidak berada pada satu bidang. Namanya garis-garis yang bersilangan. Contoh lainnya nih, ada garis OQ. OQ dengan LN. OQ itu di mana? OQ itu di sini. LN itu di sini. Ini anggap aja lurus ya. Nah, mereka berdua ini nggak ada di satu bidang yang sama, makanya dikatakan sebagai garis yang berpotongan, seperti itu. Sejauh ini tentang garis, semoga teman-teman masih bisa keep up, masih inget ya, masih bisa dimengerti, karena kita selanjutnya akan masuk ke yang namanya sudut. Temannya nih, sudut itu apa? Sudut itu adalah area, atau area itu bisa dikatakan juga dengan wilayah gitu ya, yang dibentuk oleh pertemuan antara dua garis lurus. Jadi sini ada yang namanya dua garis lurus ya, ini garis lurus, ini garis lurus, mereka akan membentuk yang namanya sudut. Nah, daerah sudut itu yang sebelah sini. Daerah sudut itu yang biasanya kita kasih besaran, misalnya sekian derajat. Oke, nah di yang sebelah kirinya sini, ini ada titik nih. Titik yang menggambarkan perpotongan antara garis-garis yang saling bertemu gitu. Titik sudut ini dilambangkan dengan satu huruf, biasanya misalnya O atau P atau Q atau apapun itu hurufnya, tapi titik sudut itu dilambangkan dengan satu huruf. Nah, selanjutnya ada namanya kaki-kaki sudut. Kaki sudut ini merupakan garis yang menyambungkan atau garis yang membentuk garis yang membentuk sudut gitu. Jadi kaki sudut yang pertama ini bertemu dengan kaki sudut yang kedua akan membentuk sebuah daerah sudut. Seperti itu. Nah, sudut biasanya dilambangkan dengan lambang kayak lebih kecil dari gitu. Itu namanya lambang sudut ya. Nah, cara menyatakan sudut itu ada dua. Ada yang menyatakan sudut dengan satu huruf aja. Misalnya di sini ada huruf O, titik sudutnya gitu ya. Maka di sini kita sebut sebagai sudut O. Ada juga yang menyatakan dengan cara misalnya di sini garis OA, di sini garis OB. Bisa juga dinyatakan dengan sudut AOB atau sudut BOA. Di mana yang tengah ini merupakan titik sudutnya. Jadi yang O ini sama yang O ini itu merupakan titik sudutnya. Jadi kalau misalnya ada sudut MON, itu titik sudutnya yang O. Atau PQR, sudut PQR, berarti titik sudutnya itu yang Q. Seperti itu. Oke. Sudut terdiri dari berbagai jenis atau berbagai macam. Ada apa aja? Ini juga mungkin teman-teman masih hafal ya. Ada yang namanya sudut lancip, dia besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Tapi 90 dan 0 tidak termasuk ya karena antara. Ada juga yang namanya sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 sampai 180 derajat. Nah, sebaliknya yang tepat 90 derajat namanya sudut siku-siku atau biasanya dilambangkan dengan lambang seperti ini atau lambang seperti ini gitu ya. Ada juga yang namanya sudut refleks. Sudut refleks ini sudut yang besarnya lebih dari 180 tapi kurang dari 360. Jadi kalau digambarkan dalam diagram gitu ya, itu yang ada di sebelah sini areanya. Misalnya sudutnya kayak gini. Set, set. Nah, ini sebenarnya sudut tumpul nih, tapi dia juga merupakan sudut refleks ketika kita lihat di arah sebaliknya. Jadi kalau sininya tumpul, nah sininya refleks. Refleks. Kita gambarin lagi misalnya ini sudut, sorry ini lancip ya, ya ampun, ini lancip. Kalau misalnya di sini tumpul, berarti di sininya itu refleks. Seperti itu konsep sudut refleks. Oke. Sudut juga punya hubungan, kayak garis gitu ya. Apa aja sih hubungan-hubungan antar sudut? Ada yang namanya sudut berpelurus atau bersuplemen. Di mana sudut berpelurus ini merupakan dua sudut yang jumlahnya ketika kita tambahkan gitu ya, hasilnya adalah 180 derajat. Kalau di gambar ini berarti sudut POR dengan sudut ROQ itu ketika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Gitu. Jadi sudut berpelurus itu adalah dua sudut yang ketika kita himpitkan, ketika kita satukan akan membentuk sebuah garis lurus, yaitu garis PQ. Seperti itu.
Temannya bersuplemen ada yang namanya berkomplemen atau berpenyiku. Nah, berpenyiku ini biasanya dilambangkan dengan lambang seperti ini ya, tegak lurus. Di mana ketika dua sudut yang digabungkan akan membentuk 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Itu namanya sudut berpenyiku. Oke, ada lagi yang namanya sudut bertolak belakang. Di mana sudut bertolak belakang ini punya besar yang sama. Misalnya di sini POQ akan sama dengan ROS. Sama 70 derajat. Nah, di sini yang aku ganti warna deh, yang POR itu akan sama dengan QOS. Seperti itu. Jadi besarnya sama nih mereka yang bertolak belakang. Selain dinyatakan dalam berpenyiku, berpelurus, dan bertolak belakang, kita bisa juga nyatakan dalam yang namanya sehadap, berseberangan, sepihak, dan ada lagi nanti kita lihat yang bertolak belakang juga ya kalau dinyatakan dalam gambar seperti ini. Yang dikatakan sehadap itu misalnya A sama E. A sama E, kita lihat A sama E itu akan menghadap ke arah yang sama, makanya mereka dikatakan sudut yang sehadap. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya berseberangan. C sama E. C sama E. Mereka ini nggak menghadap ke arah yang sama dan mereka adanya di dalam. Jadi dalam berseberangan. Dalam itu apa? Dalam mana gitu ya. Misalnya ini garis K, ini garis L, ini garis M, dan garis L itu sejajar dengan garis M. Maka dalam itu adalah dalam lingkup L dan M. Jadi ini L, ini M, nah mereka ada di dalamnya. Itu namanya dalam berseberangan. Kalau misalnya, ini aku hapus dulu ya. Ada lagi lawannya luar berseberangan. Berarti kalau ini L, ini M, mereka ada di luar garis LM. Contohnya A sama G. Mereka sepihak nih. Berseberangan. Misalnya A sama H gitu ya. Ini salah ya. Ini harusnya A sama H. B. Ini A sama H. Nah, aku ganti deh biar nanti nggak miskonsepsi ya. Ini A sama H. Nah, B itu sama G. Itu namanya luar berseberangan. Aku revisi di sini ya. Ini A sama H. Ini B sama G. Jadi kalau kita lihat nih, B sama G itu berseberangan dan adanya di luar lingkup LM. Kalau tadi kan kita taunya ada A sama sudut G ya. Nah, hubungan mereka ini apa? A sama G. A sama G itu adalah sudut-sudut yang luar sepihak. Seperti itu. Jadi jangan salah ya. Ya, tadi aku revisi ya. A itu sama H luar berseberangan, B sama G itu luar berseberangan. Kemudian sudut-sudut dalam sepihak. Oke, kita lihat lagi nih, aku hapus dulu yang ininya. Kalau dalam sepihak berarti ada yang namanya sepihak itu misalnya sama-sama di sebelah kiri, berarti D sama E ini ada di dalam L sama M, dan mereka sama-sama ada di pihak kiri, berarti mereka dalam sepihak. Begitu pula dengan C sama F, mereka sama-sama ada di dalam garis LM, dan mereka sama-sama di pihak kanan gitu, jadi mereka dalam sepihak. Nah, sudut-sudut yang bersepihak gitu ya, mereka punya jumlah yang totalnya adalah 180 derajat. Sebaliknya, kalau misalnya kita lihat sudut-sudut luar sepihak nih, A sama G, sama B sama H, itu juga jumlahnya 180 derajat. Gitu ya. Nah, kemudian tadi nih ada tambahan yang luar sepihak. Luar sepihak itu selain A sama G, apalagi? Berarti B sama H. Ini namanya sudut yang luar sepihak. Luar sepihak. Gitu ya. Tadi kita udah belajar sudut yang bertolak belakang. Bertolak belakang itu contohnya apa? B sama G itu namanya bertolak belakang. Artinya sudut B akan sama dengan sudut G besarnya. H sama A juga bertolak belakang. Artinya A sama H itu juga besarnya nanti akan sama. Nah, selain itu yang lebih gampang deh. Yang lebih gampang tuh ini. G sama F itu bertolak belakang. E sama H itu bertolak belakang. D sama B juga, A sama C juga. Makanya sudut-sudutnya mereka itu besarnya sama. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Ada yang namanya sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat ini dan sudut keliling itu digambarkan dalam lingkaran ya. Jadi sudut pusat itu adalah sudut yang terbentuk antara dua jari-jari dan titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Jadi OB ini adalah jari-jari lingkaran. OA juga, titik pusat sudutnya ini ada di titik pusat lingkaran. Seperti itu. Itu namanya dari sudut pusat. Sudut keliling itu adalah sudut yang terbentuk antara dua buah tali busur.
gitu ya. Tali busur itu apa? Di sini tali busur CE sama CD gitu ya. Nah, mereka ini nggak mesti melewati titik pusat lingkaran gitu ya. Hubungan mereka berdua ini apa? Oh, nggak ada ya. Hubungan mereka berdua ini apa? Ketika sudut pusat yang menghadap ke busur yang sama dengan sudut keliling, maka sudut pusatnya itu akan 2 kali sudut keliling. Misalnya kita tulis ini ya. Sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling dengan syarat menghadap ke busur yang sama. Gitu ya. Yang sama. Misalnya nih, di sini ada sudut AOB yang merupakan sudut pusat. Besarnya akan 2 kali dari sudut keliling mana? Misalnya kita gambar kayak gini. Ini sama gini. Setelah ini ada P. B, P, A itu merupakan sudut keliling. Karena mereka sama-sama menghadap ke busur BA, maka besar BOA itu 2 kali besar BPA. Jadi sudut pusat besarnya akan 2 kali sudut keliling jika menghadap ke busur yang sama. Oke? Nah, ini akan sering digunakan juga. Jadi ada yang namanya sudut dalam sebuah bangun datar, di mana sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Ini yang paling sering digunakan ya. Jadi ketika sudut ini dijumlahkan dengan sudut ini, dijumlahkan dengan sudut ini, jumlahnya akan 180 derajat. Apapun bentuk segitiganya, sekalipun itu segitiga sembarang, jumlah dalam sudut segitiga itu akan berjumlah 180 derajat. Begitu pula dengan segi empat, apapun bentuk segi empatnya, mau trapesium, mau jajar genjang, mau layang-layang, mau bola ketupat, mereka semua kan sama-sama segi empat ya. Jumlahnya akan berjumlah 360 derajat untuk sudut-sudut yang ada di dalamnya. Seperti itu. Jadi kiranya itu aja yang bisa aku sampaikan untuk materi garis dan sudut. Jangan lupa dipahami dengan baik karena ini akan menjadi dasar sebelum kita masuk ke bab bangun ruang dan bangun datar. Oke, di next video kita akan bahas materi mengenai garis dan sudut beserta dengan hubungan-hubungannya atau relasi-relasinya. Jadi jangan lupa untuk ditonton juga video selanjutnya supaya kita bisa lebih real gitu ya mengeksekusi soal-soal langsung yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi sampai bertemu di video selanjutnya.